Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Hardianti dengan NIM 25302030200045. Saya dari jurusan manajemen Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan materi ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan topik hukum, permintaan dan penawaran dalam kehidupan nyata. Baik, kita akan masuk ke dalam materi, yaitu pengertian supply and demand. Di sini pertama-tama saya akan menyampaikan pengertian supply atau penawaran. Supply adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Artinya, penawaran menunjukkan beberapa banyak produsen bersedia menjual barang mereka tergantung pada harga yang berlaku di pasar. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, dan sebaliknya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang demand atau permintaan. Demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Artinya, permintaan bukan hanya tentang keinginan membeli, tetapi juga harus ada kemampuan membayar. Daya beli, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta oleh konsumen, dan sebaliknya. Baik, kita akan menjelaskan apa itu hukum penawaran atau law of supply. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan produsen, ceteris paribus. Sebaliknya, jika harga turun, maka produsen cenderung menurunkan jumlah barang yang mereka jual. Hal ini terjadi karena harga yang lebih tinggi memberikan keuntungan lebih besar sehingga mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak. Berikutnya yaitu hukum permintaan, law of demand. Hukum permintaan, law of demand, menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta, ceteris paribus. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hal ini terjadi karena konsumen memiliki keterbatasan pendapatan dan selalu mencari manfaat terbesar dari uang yang mereka keluarkan. Untuk contoh nyatanya, yaitu contoh pada harga cabai merah di pasar tradisional. Saat harga cabai naik hingga 40.000 per kilo, petani berusaha meningkatkan produksi karena potensi keuntungan lebih besar, penawaran naik. Namun pada harga tinggi itu, konsumen membeli lebih sedikit karena dianggap selalu mahal, permintaan turun. Sebaliknya, ketika harga turun ke 10.000 per kilo, konsumen membeli lebih banyak, tetapi petani enggan menanam banyak cabai karena keuntungannya kecil. Di sini tersedia dua kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Di sini saya akan menjelaskan kurva penawaran. Kurvanya miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Penjelasannya, sumbu Y menunjukkan harga barang dan sumbu X menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga naik, produsen terdorong menawarkan lebih banyak barang. Selanjutnya untuk kurva permintaan, kurvanya miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Penjelasannya, sumbu vertikal Y menunjukkan harga barang, sedangkan sumbu horizontal X menunjukkan jumlah barang yang diminta. Ketika harga turun, jumlah barang yang diminta meningkat. Menurut saya pribadi, memahami hukum permintaan dan penawaran sangat penting, terutama bagi pelaku bisnis. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menentukan strategi harga, memperkirakan permintaan pasar, serta mengambil keputusan bisnis jangka panjang agar lebih efisien dan menguntungkan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, hukum permintaan dan penawaran menunjukkan bahwa harga memiliki peran penting dalam menentukan jumlah barang yang dibeli konsumen dan dijual produsen. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana kerja pasar, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam bisnis.
terutama dalam hal penetapan harga, produksi, dan strategi jangka panjang. Konsep permintaan dan penawaran penting untuk pengambilan keputusan bisnis jangka panjang. Misalnya, yang pertama menentukan harga jual produk. Agar tidak terlalu tinggi, konsumen enggan membeli, dan tidak terlalu rendah merugikan produsen. Yang kedua, mengatur jumlah produksi agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan menghindari stok berlebih. Yang ketiga, menyesuaikan strategi pemasaran. Jika permintaan menurun, bisnis bisa memberi diskon atau meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, supply and demand bisnis bisa lebih stabil, efisien, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan harga pasar. Demikian presentasi saya tentang hukum permintaan dan penawaran dalam kehidupan nyata. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat merubah pemahaman kita mengenai dasar-dasar ekonomi mikro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.